Halo teman-teman, sampai jumpa lagi di channel Eris Munandar Saputra. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menerbangkan drone DJI Phantom 4, mulai dari hal yang paling dasar sekali. Nah, di sini yang pertama kali yang harus kalian siapkan yang adalah unitnya ya, yaitu DJI Phantom 4-nya, lalu beserta remote, propeller, kabel data yang untuk menghubungkan remote ke handphone, lalu tentunya baterai drone-nya itu sendiri. Nah, satu lagi yang paling penting adalah kalian harus sudah menginstal aplikasi DJI Phantom 4. Di sini tulisannya DJI Go 4 ya. Nah, ini adalah aplikasinya DJI Go 4. Kalian sudah harus menginstalnya di handphone kalian, Android ataupun iPhone, semuanya tersedia ya. Nah, setelah semuanya sudah komplit, sudah lengkap ya, kalian langsung saja hubungkan dulu atau letakkan dulu. Di sini tempatnya seperti ini ya. Mudah saja, silahkan kalian klik seperti ini, dia akan naik sendiri. Dan kalian letakkan handphone Anda ke sini. Selanjutnya hubungkan kabel datanya ke handphone agar terkoneksi. Untuk menghubungkannya ada di bawah sini ya. Nah, ini untuk remote, lalu di sini ada slot lagi di handphonenya. Nah, ini ada ala antenanya. Jadi antenanya ini kalian buat condong ke atas ini aja ya, mengarah ke arah drone-nya nanti. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah terhubung semua, udah saya rangkai ya di tempatnya. Oke, yang kedua, step kedua adalah sebelum memasangkan baterainya ke drone-nya ini, kalian harus lepas dulu pelindung kameranya atau pelindung gimbal drone-nya. Jadi dia akan mengkalibrasi. Nah, itu akan berakibat fatal jika pengamannya masih terpasang, karena dia akan tertahan oleh pengaman yang akan mengakibatkan gimbalnya ini rusak. Jadi lepas dulu ya sebelum kalian pasang baterai, biar kalian nggak lupa. Oke, sebelum memasangnya pastikan dulu tentunya ya baterai drone dan baterai remote drone-nya itu penuh ya, agar kalian nanti tidak kehabisan baterai saat terbang, karena kan kalian masih mau belajar ya di sini ya. Nah, takutnya nanti lama otak-atik baterainya habis dan akhirnya drone-nya berbahaya, bisa jatuh atau hal yang lain-lain lah. Nah, di sini sudah terpasang ya drone, dan remote-nya juga, setup HP-nya juga sudah terpasang. Step selanjutnya adalah saat baterainya sudah terpasang dan juga rangkaian handphone ke remote drone juga sudah terpasang, sekarang waktunya untuk menghubungkan remote ke drone. Nah, caranya adalah dengan menghidupkan drone-nya terlebih dahulu dengan cara mengklik 2 kali pada tombol on off ini ya. Klik sekali, lalu klik sekali lagi. Nah, oke, jadi ngekliknya tadi agak pelan ya. Jadi diklik sekali sampai lampunya hidup semua, lalu diklik sekali lagi sampai lampunya kembali berjalan hidup sampai ke angka full ya kalau baterai drone Anda penuh. Nah, selanjutnya menghidupkan drone-nya. Menghidupkan drone-nya juga seperti itu. Jadi teman-teman, kalian cukup klik ini ya 1 kali sampai lampunya hidup, lalu klik 1 kali lagi sampai lampunya berjalan ke kondisi penuh ya. Kalau di sini nggak terlalu penuh, ini ada 3 bar ya. Nah, itu kan yang saya bilang tadi, kameranya itu mengkalibrasi bergerak, jadi kalau ketahan ini bahaya teman-teman, bisa rusak gimbalnya. Sekarang posisinya sudah hidup semua. Kalau handphone kalian sudah terinstall DJI Go, dia akan otomatis menyambungkan seperti ini. Nah, di sini akan otomatis ya terhubung ya. Saya cek dulu sebentar ya. Nah, di sini otomatis terhubung. Oke. Langsung saja kalian pilih atau tekan klik Go Fly. Dia akan masuk ke menu tampilan DJI Phantom-nya. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya. Tidak bisa take off. Nah, di sini tulisannya cannot take off. Jadi belum siap untuk take off ya. Nah, sekarang muncul tampilan ready to go GPS di sebelah kiri atas. Nah, kelihatan nggak nih ready to go GPS di sebelah kiri atas. Namun ketika kalian beli drone ya, otomatis kalian menerbangkannya itu di tempat yang memang asing ya buat drone ini. Jadi harus ada pengenalan GPS dulu agar fungsi RTH-nya itu berfungsi. Nah, sedikit penjelasan, RTH itu adalah return to home. Jadi fitur drone Phantom 4 ini dia memiliki fitur RTH yang memungkinkan kamera drone ini akan pulang sendiri ke lokasi take off saat kondisi 3 kondisi ya. Yang pertama itu kalian klik RTH di remote atau di handphone. Yang kedua adalah baterainya lemah atau di sekitaran 20%. Itu bisa disetting ya, mau sampai minimal 20% atau 30% dia akan RTH sendiri. Dan yang ketiga adalah saat drone-nya itu hilang sinyal dari remote ya, dia akan RTH sendiri.
Nah, jadi makanya itu kalian harus setting dulu GPS-nya ke remote ke drone-nya. Jadi harus kalibrasi dulu ya. Kalau nggak kalibrasi, kemungkinan dia akan RTH-nya itu nggak akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, bagaimana cara setting RTH-nya? Sekarang sudah hidup semua ya. Drone-nya sudah hidup, remote-nya sudah hidup, dan handphone juga sudah terkoneksi. Oke, kalian pilih titik 3 di kanan atas handphone Anda, lalu di sebelah kirinya ada logo drone. Kalian klik. Setelah klik logo drone-nya, kalian masuk ke menu Advanced Setting. Nah, di Advanced Setting ini kalian masuk ke menu Sensor State. Nah, di sini ada tulisan IMU Calibration. Nah, kalian tinggal klik saja IMU Calibration-nya. Oke, di sini ada pilihan ya, remove the propellers atau lepas propellernya, jangan dipasang dulu. Terus ikuti instruksinya. Nah, lalu ini do not start motor, jangan di start maksudnya ya mungkin ya. Pokoknya gitulah. Nah, di sini kalian mulai start, lalu ikuti petunjuk di sebelah kiri. Di sini drone-nya kameranya menghadap ke arah saya ya. Nah, di sini petunjuknya seperti itu. Kita hadapkan drone-nya juga ke arah saya untuk kalibrasi, dan kalian tetap pantengin ya gambarnya. Nanti di sini ada instruksi selanjutnya seperti apa. Oke, lalu disuruh belok ke kiri seperti ini, dimiringin ke kiri, di kiri saya ya. Nah, itu step kedua. Dan step ketiganya dimiringin ke kanan seperti ini. Oke, step ketiga seperti itu. Kita tunggu step selanjutnya. Oke, selanjutnya bagian atas drone-nya menghadap ke arah muka kita ya di sini. Jadi samain ya sama di handphonenya saat kalibrasi, agar kalibrasinya berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya seperti ini ya. Nah, oke, kita tunggu, ini step terakhir ya sepertinya. Oke, bukan, ternyata ada step lagi yang terakhir, yaitu dikebalikin seperti ini dan kameranya itu menghadap ke arah kita, sama seperti yang di sini. Ini adalah step terakhir. Nah, di sini ada tulisan IMU calibration successful, back to camera, restart the aircraft now. Nah, jadi disuruh kembali ke kamera atau restart the aircraft now. Nah, kita restart aja ya dulu ya. Oke, udah sukses ya. Jadi kita matiin semuanya dulu. Nah, sekarang sudah sukses semua ya. Jadi kita akan pasang propellernya, atau mungkin kita hidupin dulu ya. Kita lihat dulu statusnya seperti apa. Oke, kita hidupin remote-nya, lalu kita hidupin drone-nya. Nah, kita tunggu aja, dia nanti akan bakalan masuk ke aplikasinya sendiri. Oke, sedang proses ya, masuk ya. Oke, ini udah masuk ya. Jadi di sini sinyalnya sudah baik ya, kalian bisa lihat sendiri sudah siap untuk bentar, ini ignore aja. Oke, jadi di sini tampilannya seperti ini ya. GPS sama logo-logo yang lainnya, logo sinyal, logo remote, sama logo HD, dan baterainya 76% ya. Jadi ini sudah ada tulisan ready to go sebelah kirinya, menandakan GPS-nya itu sudah dikalibrasi ya. Jadi sudah aman untuk terbang. Nah, sekarang kita pasang propellernya. Masang propellernya ini harus dicocokkan ya. Jadi ini ada warna abu-abu. Jadi kalian pasang di warna abu-abu. Di sini ada warna abu-abu ya, sama dengan di propellernya. Pasangnya untuk di JPN tempat, ditekan dulu, terus diputar ke kanan. Oke, sudah selesai dipasang. Lanjut kalian cari lagi yang abu-abu ya. Jadi langsung disilang aja, ditekan, diputar ke kanan. Terus selanjutnya di sini ada propeller hitam. Kalian cocokkan dengan warna hitam di drone-nya ya. Putarnya ke kiri, kebalikan dari yang ke kanan tadi. Selanjutnya juga sama aja, settingnya juga sama aja. Nah, setelah terpasang semua, kalian boleh coba dulu langsung setiap propeller kekuatannya seperti apa dengan cara mengangkat seperti ini. Nah, oke, ini udah terpasang sempurna ya. Nah, di sini udah terpasang sempurna, semuanya sudah terkoneksi. Selanjutnya kita langsung coba terbang ya. Namun sebelum terbang saya akan kasih tahu dulu tombol-tombol yang ada di remote DJI Phantom 4 ini. Oke, ini adalah penjelasan tentang tombol-tombol atau joystick yang ada di remote DJI Phantom 4. Pada bagian kiri, di joystick sebelah kiri, ini ada joystick berbentuk seperti ini ya. Nah, pada bagian kiri ini saat kalian gerakkan ke depan, ini adalah untuk menaikkan atau meninggikan drone tersebut. Sedangkan pada
bagian bawah ini adalah untuk menurunkan drone-nya. Nah, saat kalian geser ke kiri, drone-nya akan menginstruksikan untuk berputar ke kiri, sedangkan saat geser ke kanan, drone-nya akan menginstruksikan untuk bergeser atau memutar ke kanan maksud saya. Oke, lanjut ke joystick bagian kanan. Ini adalah untuk maju dan untuk mundurnya, serta untuk ke kanan dan ke kirinya. Oke, di bagian sini ada tombol on off nya, terus bergeser ke sebelah kanan tombol on off ada logo khas seperti ini. Ini adalah return to home atau untuk kembali ke tempat take off saat terbang ya. Ini instruksi melalui remote. Terus di sini juga ada tombol atau scroll ya. Scroll ini adalah untuk menaik dan menurunkan kamera drone-nya. Lalu ini adalah tombol record untuk merekam selain dari handphone ya. Jadi udah ada tombol fisiknya di remote. Di sini ada tulisan PSA. P ini adalah priority ya, S ini sport, lalu A ini altitude. Jadi ini adalah mode-mode penerbangan. Saran saya menggunakan P saja ya untuk pemula. Di sini juga ada sinyal antena untuk menangkap sinyal dari drone-nya. Lalu pada bagian kanannya juga ada scroll. Scroll ini fungsinya untuk menaik turunkan exposure atau menerang dan menggelapkan kameranya ya. Oke, ini ada juga tombol untuk motret ya, sama tombol pause ya. Oke, tombol selanjutnya ada pada bagian bawah. Di sini ada C1 dan C2. C1 ini bisa kalian tentukan sendiri ya fungsinya mau digunakan sebagai apa. Kalau saya C1-nya ini digunakan untuk menurunkan kameranya menghadap ke bawah secara cepat. Jadi saat klik, kita nggak perlu lagi scroll pelan-pelan seperti ini. Dia langsung menghadap ke bawah untuk mengejar momen ya. Kita klik lagi, dia akan kembali lagi ke depan. Oke, pada C2-nya saya gunakan untuk settingan kamera ya. Jadi langsung muncul settingan kameranya. Oke, untuk kabelnya seperti ini ya. Fungsinya seperti biasa, USB lalu disambungkan ke handphone Anda. Oke, itu saja ya. Langsung saja kita coba terbangnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung coba terbangkan drone-nya ya. Nah, step awal untuk menerbangkan drone-nya itu ada hal yang perlu kalian perhatikan lagi ya. Hidupkan dulu remote-nya ya, kita hidupkan dulu. Oke, remote-nya sudah hidup. Lalu kita hidupkan drone-nya. Oke, drone-nya juga sudah hidup ya. Jadi sebelum kita terbangkan drone-nya ya, kita lihat dulu, amati keadaan sekitar kita saat sedang ingin terbang nanti ya. Jadi di sini cari obstacle atau benda atau pohon dan gedung bangunan lain-lain lah pokoknya yang tingginya itu paling tinggi dari yang lainnya di sekitar sini. Saya contohkan ya, di sini sepertinya yang lebih tinggi itu pohon dan yang tinggi itu adalah pohon di ujung sana. Nah, saya perkirakan ketinggian pohon itu sekitar 10 sampai 15 meter ya. Jadi di sini harus kalian setting dulu untuk return to home-nya itu di angka di atas 15 meter. Contohnya mungkin kita lebihin 10 meter ya. Jadi 25 meter. 20 meter bisa tapi cukup riskan ya. Jadi kita lebihin aja jauh ke 25 meter. Nah, di sini untuk setting itu masuknya ke menu ini ya, ke menu titik 3 tadi yang di sudut kanan handphone Anda. Lalu ada pilihan drone, gambar drone. Lalu di sini kalian pilih return to home altitude. Nah, di sini saya tulis 25 meter ya, sudah pas ya. Jadi untuk takaran di sini, takaran bangunan atau pohon yang paling tinggi di sini. Jadi ini fungsinya apa? Fungsinya ini adalah jika nanti drone Anda kehilangan sinyal atau kalian ingin return to home, RTH, atau drone Anda kehabisan baterai. Nah, di sini drone Anda akan pulang dengan sendirinya atau RTH ke tempat take off dia. Jadi dia akan RTH landing ke tempat pertama kali dia take off. Namun sebelum dia take off, dia akan naik dulu ke ketinggian 25 meter di tempat dia stay atau tempat dia terbang. Lalu dia akan jalan ke arah atas, tepat di atas tempat dia take off, baru dia akan landing. Nah, kalau kalian menggunakan return to home altitude-nya itu di bawah, kalau kalian setting RTH-nya itu di bawah ketinggian keadaan pohon di sekitar, itu berbahaya sekali teman-teman. Jadi dia saat pulang kemungkinan akan menabrak pohon atau akan menabrak sesuatu yang ada di sekitarnya karena posisi drone-nya tidak lebih tinggi dari keadaan sekitar.
Nah, jadi langsung saja ya, kita hidupkan ya, drone-nya dengan cara menggeser tuasnya ini ke samping seperti ini, dua-duanya digeser berdekatan seperti ini ya. Nah, oke. Jadi drone-nya sudah hidup ya, teman-teman. Jadi sekarang kita akan coba terbangkan drone-nya dengan menaikkan tuas yang ini ya, tuas yang ini ke bagian atas. Seperti ini. Oke. Nah, oke. Lepas. Untuk seri Phantom 4, Phantom 3 dan lain-lain cukup dilepas saja tuasnya karena dia sudah memiliki altitude hold, jadi dia menahan drone-nya pada ketinggian tertentu saat kita tidak gerakan. Terus pada bagian bawah kita coba ya. Nah, ini untuk menurunkannya. Dan ini lagi buat naikkannya ke atas. Jangan tergesa-gesa ya, sedikit saja, karena untuk menekan tombol ke bawah lama-lama itu adalah untuk mematikan drone-nya. Jadi berbahaya saat di ketinggian kalian tekan lama-lama ke bawah, itu bisa mematikan drone-nya. Lalu kita coba putar ya ke kanan ya. Nah, dia akan berputar seperti ini. Oke. Diputar ke kiri pun dia akan sebaliknya, dia akan berputar ke kiri seperti ini. Oke. Ini adalah fungsi tombol atau joystick sebelah kiri. Sekarang kita akan mengoperasikan joystick atau fungsi joystick sebelah kanan. Joystick sebelah kanan ini dikedepankan, dia akan maju. Oke. Lalu saat kalian mundurkan, dia akan mundur. Nah, oke, jadi ini fungsi tombol untuk maju dan mundur. Saat dikanankan dia pun akan ke kanan, lalu kiri dia akan ke kiri seperti ini. Nah, ini adalah fungsi-fungsi tombolnya ya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menurunkan drone-nya secara manual ya, karena kalian ingin belajar menerbangkan drone secara manual pastinya ya. Nah, cara menerbangkannya secara manual nggak usah sampai jatuh ke tanah. Jadi lebih baik kalian tangkap aja pakai tangan ya. Jadi kita majuin dulu drone-nya. Kita majuin dulu. Nah, oke. Nah, kalian bisa menangkap drone-nya dengan satu tangan seperti ini. Turunin sedikit ya. Oke. Nah, kalian pegang drone-nya dengan satu tangan seperti ini. Lalu kalian tahan juga pada bagian ujungnya seperti ini ya. Jadi harus menahan seperti ini ya. Nah, jangan hanya pegang sini. Kalau kalian pegang sini saja, ketika dia mati mesinnya dia akan oblak jatuh langsung ke bawah ya. Jadi drone-nya nggak akan ketahan, yang akan akibatkan akan bisa jatuh. Jadi dua jari kalian menahan seperti ini sambil menekan tombol di sebelah kiri atau joystick sebelah kiri ke bagian bawah sampai drone-nya mati. Oke. Nah, sekarang drone-nya udah mati, jadi dia ketahan sama jari kita ya, nggak langsung jatuh seperti ini. Nih, kalau kalian nggak tahan pakai jari kalian. Oke teman-teman, itu saja ya informasi dari saya cara menerbangkan drone DJI Phantom 4, mulai hal yang paling dasar sekali sampai bisa melandingkannya dengan sempurna atau mengembalikannya lagi ke Anda dengan selamat tanpa ada gangguan di udara. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini jika kalian merasa channel ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.